Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Nini mau menerangkan tentang jaringan tumbuhan. Pada dasarnya jaringan tumbuhan dibagi menjadi dua. Ada jaringan meristem, ada jaringan permanen. Jaringan meristem disebut juga jaringan muda. Kalau jaringan permanen itu jaringan yang sudah dewasa atau jaringan tua. Jaringan meristem dibagi jadi 3 berdasarkan asal pembentukannya. Ada promeristem atau calon meristem, meristem primer, sama meristem sekunder. Berdasarkan letaknya juga ada 3. Ada meristem apikal, meristem interkalar, sama meristem lateral. Sebetulnya berdasarkan letak atau asal pembentukannya ini sama saja. Jadi contoh meristem apikal. Apikal itu artinya ujung. Meristem apikal itu meristem yang terletak di ujung, baik ujung akar maupun ujung batang. Nah, meristem apikal yang berada di ujung itu disebut juga meristem primer. Kemudian meristem interkalar itu meristem yang berada di antara jaringan yang sudah dewasa, biasanya di antara ruas-ruas batang. Jadi contoh pada batang yang berruas-ruas, misalkan batang rumput, batang bambu, itu punya ruas-ruas sehingga punya meristem interkalar. Jadi kalau apikal itu bisa terdapat pada tumbuhan dikotil maupun monokotil. Kalau interkalar karena berada di antara ruas-ruas, tanaman yang berruas-ruas itu umumnya adalah monokotil, berarti umumnya hanya terdapat pada monokotil. Kalau meristem lateral itu meristem yang berada di kambium atau disebut meristem sekunder. Jadi meristem sekunder itu ya meristem lateral atau meristem yang berada di kambium. Yang punya kambium itu hanya tumbuhan dikotil. Jadi meristem lateral hanya dimiliki oleh tumbuhan dikotil karena berada di kambium. Kalau apikal fungsinya untuk memperpanjang tanaman, jadi akar maupun batang bertambah panjang. Interkalar juga demikian. Tapi kalau lateral itu yang membuat batang bertambah besar. Jadi batang dikotil itu relatif bertambah besar dibanding batang monokotil karena pada dikotil punya meristem lateral yang ada di kambium. Kemudian jaringan permanen, jaringan dewasa itu ada 5. Ada epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Yang pertama jaringan epidermis. Jaringan epidermis kalau kita lihat bentuknya, jaringan epidermis itu ciri utamanya dia tersusun rapat. Tersusun rapat, tidak punya kloroplas sehingga tidak melakukan fotosintesis untuk epidermis. Nah, epidermis itu bisa bermodifikasi menjadi macam-macam yang sudah kamu pelajari. Jadi ada yang termodifikasi jadi stomata, trikoma, spina, dan lain sebagainya. Jadi intinya dia hanya selapis, tersusun rapat, tidak mengandung klorofil. Biasanya ada di permukaan. Itu jaringan epidermis. Kemudian seringkali permukaan atasnya juga dilapisi oleh lapisan lilin. Contohnya daun pisang, itu permukaannya ada lapisan lilin, sehingga dia kedap air. Kemudian jaringan parenkim. Kalau jaringan epidermis tadi tersusun rapat, jaringan parenkim tersusun longgar. Jadi dindingnya tipis dindingnya tipis, tapi dia tersusun ada ruang-ruangnya, lebih longgar dibanding jaringan epidermis. Kalau ini biasanya disebut jaringan dasar karena hampir seluruh tubuh tumbuhan itu tersusun dari jaringan parenkim. Termasuk korteks itu juga jaringan parenkim.
Termasuk kemarin parenkim mengalami modifikasi jadi macam-macam, ada aerenkim, ada parenkim penimbun dan lain sebagainya. Itu hampir seluruh tubuh tumbuhan memang tersusun dari parenkim. Ini berdinding tipis, tersusun longgar. Kemudian jaringan penyokong. Jaringan penyokong ada 2. Ini jaringan kolenkim dan sklerenkim. Bedanya kalau kolenkim itu mengalami penebalan di sudut-sudut dindingnya. Dindingnya yang menebal hanya di sudut-sudut. Kalau ini dindingnya yang menebal keseluruhan. Jadi ini kelihatan yang menebal dindingnya keseluruhan. Kalau ini yang menebal dindingnya cuma tertentu di sudut-sudut. Maka dari itu kolenkim itu biasanya penyokong atau penguat pada tanaman yang masih muda atau tanaman herba. Jadi tanaman yang masih muda atau herba itu cirinya gampang dipetik karena dinding selnya yang menebal hanya di sudutnya. Kita bandingkan kalau jaringan yang penyusunnya sklerenkim, dinding sklerenkim itu sudah menebal di seluruh selnya. Sehingga sklerenkim itu penyokong atau penguat pada jaringan yang sudah dewasa atau jaringan tua. Jadi cirinya biasanya misalkan kayu itu susah kita patahkan karena penguatnya berupa sklerenkim. Nah, sebetulnya sklerenkim itu masih dibagi jadi 2. Yang berupa serabut atau serat itu namanya sklerenkim. Contohnya serabut kelapa itu sklerenkim. Tapi ada juga yang berupa sel batu. Sel batu, kalau yang berupa sel batu namanya sklerait. Sklerait itu contohnya di tempurung kelapa. Jadi kalau serabut kelapa itu sklerenkim, tapi kalau tempurung kelapanya sklerait. Atau kalau kalian pernah makan buah pir itu rasanya ada kasar-kasarnya. Nah, yang bikin kasar-kasar seperti ada pasirnya itu karena di buah pir itu ada sklereitnya. Jadi ini membantu pencernaan. Kemudian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu ada silim dan floem. Secara anatomi, kalau jaringan floem itu ada sekat-sekatnya ini. Sekat-sekatnya ini ada lubangnya kecil-kecil. Ini yang disebut sebagai pembuluh tapis, jaringan tapis. Kalau silim tidak ada sekat-sekatnya. Nah, sehingga kalau dipotong melintang cross section, ya kalau dipotong melintang, jaringan silim itu tampak mesti lebar, lubangnya besar gini. Kenapa lubangnya kelihatan besar? Karena tidak ada sekat ini. Tapi kalau floem itu dipotong melintang, ini floem itu kelihatan lubangnya kecil-kecil karena ada ininya, ada jaringan tapisnya sehingga kelihatan lubangnya kecil-kecil ini. Jadi kalau dipotong melintang itu mesti ciri utamanya silim itu kelihatan lebih besar, floemnya lebih kecil, tapi keseluruhan floem sama, ini keseluruhannya sekian, silimnya sekian. Nah, ini kalau dipotong membujur seperti ini bedanya silim sama floem. Nah, silim itu fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tubuh, jadi tidak ke daun saja tapi ke seluruh tubuh. Kemudian floem juga demikian, mengangkut hasil fotosintesis dari seluruh tubuh ke seluruh tubuh juga, karena yang bisa melakukan fotosintesis itu tidak hanya daun saja. Seluruh tubuh asal mengandung kloroplas, baik itu batang maupun akar, bisa melakukan fotosintesis. Memang fotosintesis terbanyak dilakukan oleh daun, tapi seluruh bagian tubuh tumbuhan itu bisa melakukan fotosintesis. Jadi ini bedanya silim sama floem. Kemudian kita bahas organ tanaman. Yang pertama akar. Bedanya akar dikotil sama akar monokotil secara anatomi, ini
Bedanya kalau dikotil silim ini silim, kemudian ini floem. Yang monokotil, silim dan floem ini tersusun berselang-seling. Jadi silim, floem berselang-seling. Ini juga berselang-seling sehingga disebut tipenya radial. Tapi kalau misalkan ditarik garis pertolongan itu seolah-olah susunan akar dikotil ini bentuk silimnya ini seperti berbentuk bintang. Nah, ini seperti berbentuk bintang. Kalau ini selang-selingnya melingkar, kalau ini selang-seling silimnya berbentuk seperti bintang. Ini floem, ini silim. Kemudian pada batang dikotil maupun monokotil, secara anatomi bedanya kalau pada batang dikotil susunan silim dan floem ini tersusun rapi, jadi melingkar. Floem itu selalu ada di luar, silimnya ada di dalam. Ini tersusun rapi, jadi kolateral. Kemudian di antara silim dan floem itu terdapat kambium. Jadi ada pemisahnya kambium. Nah, kita bandingkan kalau pada batang monokotil, berkas pembuluh angkut, silim floemnya itu tersebar, jadi acak. Ini acak. Kalau diperbesar berkas pembuluh angkut pada batang monokotil itu seperti ini. Jadi ini satu berkas pengangkut, bentuknya seperti tengkorak kepala gitu ya. Yang seperti mata ini, itu silimnya. Kemudian di dahi ini ada floem yang seperti di dahi. Kemudian yang seperti mulutnya itu adalah rongga udara. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah sklerenkimnya, sama di yang seperti rambut sama di dagunya ini sklerenkimnya. Nah, yang daun bedanya daun dikotil sama monokotil sama, bedanya letak di berkas pembuluh angkut. Berkas pembuluh angkut pada daun dikotil itu berkas pembuluh angkutnya ini silim, ini floem. Antara silim dan floem terdapat kambium seperti ini. Kalau pada monokotil berkas pengangkutnya mirip dengan di batang tadi. Jadi ini yang lubangnya lebar silim, kemudian ini floem. Nah, sklerenkimnya yang ini kebanyakan kalian jawab J, ini sklerenkim itu salah. Ini adalah mesofilnya. Sklerenkimnya yang ini sama yang atas ini sklerenkimnya. Nah, bedanya mesofilnya. Mesofil itu juga tersusun dari jaringan parenkim. Mesofil pada dikotil itu ada dua bentuk. Ada yang berbentuk palisade atau tiang jajar-jajar seperti ini dan banyak mengandung kloroplas, makanya fotosintesis terbanyak terjadi di sini. Kemudian ini adalah mesofil spons atau bunga karang. Jadi parenkim berbentuk bunga karang. Mesofil atau parenkim itu sama. Jadi seperti ini. Nah, kalau di sini mesofilnya atau parenkimnya itu tidak ada bentuk palisade, tidak ada bentuk bunga karang gitu. Jadi mesofilnya langsung sama semua di sini. Ini pada monokotil. Itu bedanya daun dikotil sama monokotil. Kemudian tentang kultur jaringan. Sebetulnya yang saya minta kultur jaringan yang harus kalian jawab kemarin itu sederhana seperti ini saja, jadi tidak panjang lebar. Kultur jaringan itu perbanyakan tumbuhan secara vegetatif dengan memanipulasi jaringan somatik dalam kultur aseptik dengan lingkungan terkontrol. Jadi ini memperbanyak tumbuhan secara vegetatif. Memanipulasi jaringan somatik itu jaringan tubuh, bisa diambil dari daun, batang, akar, polen, serbuk sari, itu bisa. Dengan kultur aseptik itu artinya bersih, A itu artinya tidak, septik itu artinya kotor. Jadi aseptik tidak kotor, tidak kotor artinya ya bersih atau steril.
dengan lingkungan yang terkontrol. Yang dikontrol itu biasanya nutrisinya, makanannya. Nah, urutannya secara sederhana, kultur jaringan itu kita ngambil jaringan tumbuhan, bisa dari daun, akar, batang, atau serbuk sari, atau bulu sari, benang sari. Kemudian jaringan tumbuhan itu kita taruh di mediumnya ini sudah berisi nutrisi makanan, sehingga sampai tumbuh kalus. Jadi tumbuh kalus itu bintik-bintik kecil gitu ya. Nanti kalus itu akan tumbuh menjadi planlet. Planlet itu tumbuhan kecil yang masih kecil banget. Nah, kemudian planlet itu nanti dipisahkan satu persatu di media tanah. Nah, dari kultur jaringan ini keuntungannya dari kita ngambil satu jaringan yang sedikit, itu kita bisa memperoleh ribuan bibit dengan sifat yang sama. Jadi kita mengambil sifat totipotensi tumbuhan. Kalau dalam skema seperti tadi, kalau dalam bentuk gambar seperti ini. Jadi ini contoh, jadi kalau mau kultur jaringan itu tidak menunggu pohon dewasa, pohon yang masih kecil pun bisa diambil. Contoh ini daun, diambil secuil daun kecil, ditaruh di tabung reaksi yang sudah diberi nutrisi seperti ini. Kemudian bentuk kalus itu seperti ini, tumbuh kalus. Kalusnya seperti ini, lalu ini calon-calon akar. Nah, kalus itu kalau dipisah satu persatu itu seperti ini, namanya planlet, tumbuhan kecil masih di dalam tabung reaksi. Nah, kalau sudah kelihatan bentuk daun, batang, akar, nah ini baru dipindah ke media tanah. Tentu saja perlahan media tanah pertama masih di dalam ruang laboratorium, kalau sudah kuat baru ditaruh di teras, baru kalau sudah kuat bisa ditanam di tanah lapang di luar yang langsung terkena sinar matahari. Jadi ini penjelasan singkat tentang jaringan tumbuhan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.